Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kami akan menjelaskan terkait tahapan selanjutnya ya, yang akan diikuti oleh pelamar prioritas ya, yang kemarin berhasil resum tentunya ya, baik itu P1, P2 ya, P3, P4, yang mana di sini dari tiga tahapan wajib ya, pelamar P1, P2, P3, P4. Sebenarnya untuk P1 itu otomatis aman ya di dua tahapan lainnya. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya bagi pelamar prioritas 1 karena aman di dua tahap berikutnya berdasarkan petunjuk teknis ya, berdasarkan petunjuk teknis. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa info ini cukup penting karena ini menjadi salah satu faktor penentu kelulusan. Karena ketika Bapak Ibu gagal di tahapan ini, maka secara otomatis Bapak Ibu itu gagal di seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Itu setelah penutupan pendaftaran 13 November 2022. Nah, pelamar P1 langsung lolos di tahap ini. Bapak Ibu perlu perhatikan ya di sini ya. Kita lihat di sini adalah pendaftaran seleksinya kan tanggal 31 Oktober ya. Tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022. Sampai sekarang tidak ada perpanjangan ya dari Kemenpan RB. Nah, sekarang hari ini adalah hari terakhir untuk seleksi administrasi. Hari ini adalah pengumuman untuk seleksi administrasi, dan besok berarti 16 17 itu 2 hari untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini diikuti juga oleh P1 di tanggal 16 sampai 17, yaitu P1, P2, P3 dan pelamar umum. Namun untuk masa sangga dengan jawab sangga, P1 bebas Bapak Ibu ya, karena di Juknis tidak ada P1. Yang ada adalah P2, P3 dan P4. Kalau misalkan di pengumuman pasca sangga ada yang gagal lolos di seleksi administrasi, otomatis misalkan kalau P2, P3 yang gagal berarti tidak bisa ikut di seleksi berikutnya, yaitu seleksi observasi ya, di tanggal 27 November sampai tanggal 3 Desember. Oleh karena itu admin katakan tahapan ini adalah merupakan salah satu faktor ya, ini admin garis bawahi, salah satu faktor penentu kelulusan ya setelah penutupan pendaftaran 13 November di SSCASN. Nah, apakah pelamar P1 aman di masa sangga dengan jawab sangga? Aman Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di Juknis resmi. Ini bukan hoax karena ini adalah petunjuk teknis P3K Guru tahun 2022 yang wajib kita baca dan kita pahami. Ya, di sini bab 3 pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan dulu. Jadi jangan dipandang remeh namanya seleksi administrasi. Ini penting ya. Ini salah satu penentu juga Bapak Ibu ya. Salah satu faktor penentu kelulusan. Seleksi administrasi bagi pelamar P1 menggunakan hasil seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Jadi aman ya. Jadi yang diambil untuk hasil seleksi administrasi tahun 2022 khusus bagi pelamar prioritas 1 adalah hasil seleksi tahun lalu. Jadi it's okay, aman. Yang rawan di sini adalah pelamar prioritas 2, kemudian pelamar prioritas 3 dan pelamar prioritas 4. Karena untuk seleksi administrasinya dilakukan langsung oleh Panselda, Panitia Seleksi Instansi Daerah, dan langsung dilakukan di tahun ini Bapak Ibu ya. Adapun di sini dikatakan Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN. Nah, jadi ada 4 data ya yang akan diperiksa, dicek ya. NIK, kemudian ijazah dan linearitas Serdik Bapak Ibu ya kalau ada. Nah, setelah itu akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dan pelamar umum. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek langsung di https guru.pppk.kemdikbud.co.id. Bisa juga di laman resmi instansi daerah, tapi yang umumnya ini kita cek di portal resminya Kemendikbud Bapak Ibu ya.
Nah, di sini jelas ya, di sini dikatakan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi tidak tercantum pelamar prioritas 1 ya. Baca ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Tidak tercantum prioritas 1, yang ada pengumumannya adalah P2, kemudian P3 dan pelamar umum. Jadi kita bisa simpulkan ya, ya untuk pengumuman di sini Bapak Ibu perhatikan untuk pengumuman tanggal 16-17 itu aman ya untuk P1 sebenarnya Bapak Ibu ya. Aman untuk P1. Kenapa? Karena di sini tidak ada tertulis P1. Nah, sedangkan untuk masa sanggah Bapak Ibu perhatikan, masa sanggah setelah pengumuman hasil seleksi administrasi itu juga hanya untuk P2, P3 dan pelamar umum ya. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan ya, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf B dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari setelah pengumuman. Nah, seperti itu ya. Jadi aman ya untuk P2 P3 di tanggal berapa lagi ya? Di tanggal 18-20 P1 bebas lagi. Jawab sanggah juga 21-24 November P1 bebas lagi. Kenapa? Karena di juknis resmi tidak ada tertulis ya. Nah, admin patokannya apa ya? Admin patokannya di sini ya, di juknis resmi ini supaya aman ya. Nah, jadi aman. Seperti itu ya. Jadi yang rawan itu adalah P2, P3 dan P4 ya. Betul-betul ya, data-data Bapak Ibu itu harus diverifikasi. Terutama nomor induk kependudukan, kemudian kesesuaian data kualifikasi akademik, melakukan pengecekan nomor ijazah. Bapak Ibu cek semua dulu datanya ini ya. Pastikan aman seperti itu. Jadi aman ya bagi P1 untuk diseleksi administrasi di tanggal 18, 20, 16, 17, 18, 20, 21, 24. Karena untuk P1 memang untuk seleksi administrasinya itu mempergunakan nilai seleksi tahun lalu. Kalau kita berdasarkan di juknis resmi aman sih sebenarnya Bapak Ibu ya, terkecuali kalau misalkan ada hal-hal yang membedakan ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah tahapan mulai tanggal 16 sampai tanggal 26 itu salah satu penentu kelulusan Bapak Ibu. Contoh misalkan P2 tidak lolos seleksi administrasi, otomatis tidak bisa lanjut di seleksi observasi pastinya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian bagi guru lulus passing grade yang tidak sempat mendapatkan penempatan, sebenarnya posisi Bapak Ibu itu tetap dikatakan aman. Kenapa? Karena di sini dikatakan untuk P1 yang belum bisa ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Yang mana yang di sini terdiri adalah 13.527, kemudian 41892 ini sama sekali belum ada penempatan karena yang 41.892 ini Pemdanya memang tidak mengajukan formasi padahal terdapat kebutuhan. Beda yang 13.527 memang tidak terdapat kebutuhan, penyebabnya karena ada oversupply. Di sini ya ada oversupply atau kelebihan guru dan memang Pemda tidak membuka formasi sesuai kebutuhan. Dan rencananya Kemendikbud akan berupaya menuntaskan pada tahun 2023 meskipun ada desakan dari Komisi 10 untuk menuntaskan di tahun ini bagi 193.954. Tapi kita tunggu saja kebijakan berikutnya. Oke ya Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.